Yo, apa kabar Buhan Pian hari ini? Baik, benar. Malam ini kita pandiran pulang di acara Drakor. Di rumah bicara kisah horor. Jujur pulang. Nah, malam ini kita kedatangan bintang tamu pulang. Yang semalam pulang. Iya. Nah, yang semalam kan kita berkisahan masalah cinta, iya. ya lo. Dan hari ini kita berkisahan masalah rumah, kontrakan, atau lebih familiarnya tuh rumah kos yang berhantu. Nah, yang ada mengalami hal-hal aneh, pokoknya Iya. aneh-aneh lah pokoknya. Ya, diprediksi berhantu lah. Ya, ada gitu yang diprediksi berhantu, dan di sini hendak sharing pengalaman apa aja kejadian yang sudah dialami dan kayak apa pokoknya rasanya kayak itu selama menjalani rumah di situ. Ini sudah menjalani rumah ini sudah 3 tahunan lah. Nah, sudah 3 tahunan karena hendak lulus juga, kira kurang lebih 1 tahun lagi lulusan sudah. Kami amin. Amin ya lo. Nah, dan kita coba dengarkan kisahnya kayak Pak. Jadi sampai rumahnya itu ada hantunya dan kejadian apa yang sudah dialaminya. Nah, tapi sebelumnya perkenalan dulu pulang. Ya, perkenalan pulang. Perkenalan pulang lah. Perkenalkan, nama saya Aulia. Cukup dipanggil Aulia aja, Gin. Jangan sayang. Aau boleh, Aau lah. Aau bisa juga aja. Bisa juga lagi. Jangan sayang lah. Jadi langsung aja silahkan berkisah dulu ya lo. Nah, jadi kita mengalir Dari awal. Mungkin kisahnya tuh sebenarnya sudah rancak benar kayak tuh pindah-pindah kos. Cuma pas dapat kos itu murah benar. Per bulannya, maka rumahnya luas gitu. Awal 2 bulanan diam di situ masih biasa-biasa aja. Cuma rada aneh, ada tangga karpet merah lah jarang tuh. Itu tuh agak sedikit kada nyaman dilihat lah biasanya. Ya pas awal 2 bulan tuh di muka rumahnya tuh kan ada apa kayak sahabat gitu lah. ya hutan sabat gitu, ada pohon gana, pohon ketapang. Awalnya tuh kada ketahuan pada pohon ketapang, kira pohon kariwaya kah? Pohon kariwaya. Soalnya saking labat banar. Oh, saking anunya lah, rimbun. Ya. Saking rimbun. Dan niatnya ampun tanah tuh hendak molah rumah di situ. Tapi kada beizin menabangnya. Pas itu hari Sabtu sekitar habis asar, Sidin menabang pohon dan tukang tabangnya gugur. Langsung keguguran, yang ditabang tadi langsung meninggal. Di tempat Langsung di tempat. meninggalnya di tempat. Tapi sempat dibawa ke rumah sakit dulu, cuma Sidin sudah kada sadar diri. Ujar dokter sudah meninggal. Oh, di perjalanan nggak mungkin Iya. meninggalnya lah. Bisa lah perjalanan menuju ke rumah sakit. Ya, tapi anehnya Sidin tuh kada berdarah sama sekali. Maksudnya baik-baik aja tuh Pas kejadian meninggal tukang tabang tuh bagian Aulia tuh di situ lah. Kami Pas kuliah pas di muka rat bermasakan. Oh, pas bermasakan. Pas memasakan lah. Gugur lah. Gugur. Tambur minyak lah pas masak tuh. Ada. Alhamdulillah. Oh, kalau Bang, yang menabangnya itu siapa kayak itu yang ampun rumah kah? Lain ampun rumah kos. Paman suruhan aja. Oh, paman suruhan lah, paman suruhan. Habis kejadian itu kan sore sekitar jam 5, kan kamarnya tuh ada 2 lantai. Kamar atas ada balkon. Ya. Yang di kamar atas tuh mati lampu. Habis itu ada kucing hitam. Habis kucing hitam tuh pas kada tahu sanja tuh sanjo kuning benar. Oh iya. Sanjo kuning yang di atas langsung kesurupan, langsung jadi buaya. Mukanya tetap jadi manusia, cuma kayak Kelakuannya kayak buaya. Cewek itulah kawan. Ya, untungnya kawan kamarnya tuh naik ke atas melihat, seandainya kada tahu kan bisa betajun lewat balkon sana sudah. Bapak apa kah sudah. Ya, pas dibawa turun makin bahamuk. Soalnya yang di kamar bawah tuh 4 juga kesurupan. Kan totalnya 5, cuma 1 yang kada kesurupan. Nah, yang 1 tuh yang panggilakan Pak RT segala paman-paman di samping. Sampai jam 1 malam masih kada ampih. Sampai subuh kada mau jo ampih. Sampai sudah tadarus, sudah sembahyangan, malah di hulutnya. Segala macam. Dah parah. Sekalinya kos-kosan rumah sebelah tuh kontrakan juga, karena kan UIN juga. Nah, di situ serumahan 4 kesurupan juga. Jadi ramai sekomplekan tuh kami yang dijagain. Segang kah? Ya, samping-samping. Samping kita di bang. Iya. Bang, itu kejadian kesurupan itu pasca penebangan pohon itulah. Nah, habis asar tebang jam 5-an senja langsung kesurupan. Sampai jam 1 malam. Sampai jam 1, jam 2-an lah. Sampai jam 2-an malam. Siapa yang mau obati pada saat itu tuh?
kekawanan yang kawanan bisa-bisa pondok ya? yang kami kiawi. Oh, Yang kawanan bisa-bisa pondok. masuk itu lah. Pak RT pada situ datang juga situ lah. Ada Apa aja Pak RT? kalau kawai Sidin Pandar, Sidin bingung juga. Cuma Sidin membantu amanakan supaya kada terlalu ribut. Soalnya kan rumah sebelah tuh awalnya ada kanakan bayi ngontrak ke situ mamanya. Jadi takutan kalau Sidin kenapa-napa juga gitu. Berarti pada awalnya tuh kada tahu belum pada rumah itu tuh ada hal-hal yang kayak itu ya lo awalnya kada tahu. Pas tahunya tuh ya tadi pas habis penebangan pohon tuh lalu ada kejadian aneh-aneh gitu lah. Ya. Kan itu di mukanya ada pohon mangga. Nah jadi bila masak tuh kami mancukkan. Jadi kawanan lokal tuh 4 mancok juga. Habis kejadian penambangan, biasanya kalau mancok biasa kada apa-apa. Pas habis penambangan tuh berbuah lagi kami makanan. Ternyata kekawanan yang orang luar tuh yang 4 mancok juga itu tuh karena kerasukan juga di kos-kosan buahnya masing-masing. Pas kami ada kawan menaiki pohon asamnya, ada dapat kertas begantungan kayak itu, kayak jimat Model kayak kayak itu. jimat kayak itulah. Di pohon asam. Pohon asam tadi. Ujar Ustadz jangan dibakar, tapi kawan tuh membakar. Jadi yang membakar tuh Karena kena Karena di rumah tuh ada berapa orang yang mengontrak? 5. Berlima lah. Berlima lah. Dan kelimanya itu karena Satu yang kada. satu yang ada. Berarti Sama sekali 4 kada yang mau melapor kada. tadi lo, yang melapor tadi. Cuma ini sakitan awak aja kalau kesurupan kadanya. Dan Aulia sendiri sudah kesurupan dia di rumah tuh. Orang paling parah. Orang paling parah. Paling parah tuh kayak apa maksudnya tuh? Maksudnya paling lambat banar ditambahi. Lawan kalau yang lain cuma kuciak-kuciak atau berubah jadi buaya. Kalau seorang nih ujar kawan jual lah. Kayak mengacak kawan di gulu, mengancam pakai lading. Kayak kada ketujuh harus orang rumah tuh kami harus berjauhan gitu. Model kayak di pelem-pelem tuh lah. Ya, dramatis. Dan itu berapa bulan sampai hari ini kah? Sampai 3 bulan. Tapi pas tadi kan ada kita kesana ke rumah situ. iya. Habis kejadian tuh bulik. Kami kan habis buah nikah bulik masih di luar tuh. Kada sadar lagi pada sudah senja. Kan peringatannya kalau senja harus ke rumah. Habis itu pas kami makanya tadi aku lambat dulu lah kesini aja kok. Soalnya seikung kawan panas awak. Gara-gara lambat tuh masih dibacai supaya jangan melamun. Itu kejadiannya tuh pas sudah 3 bulan ngontrak lo. Tahun pertama 3 bulan ngontrak itu lalu apa langkah yang diambil gitu. Nah maksudnya tuh diambil misalnya manggil Ustadz atau meruqyah atau apa tuh pabila Iya. atau kayak apa. Awalnya tuh pas 1 bulan pertama kami percakapan ibu kos aja. Makanya Sidin membawanya yang kayak dukun kayak itu. Dia itu menambah parah. Ya. Pas habis dihamburi dukun tuh pakai wiyah, itu tuh makin parah kesurupannya. Itu pas sudah aja kami percayanya lawan guru di sekumpul aja gin. Jadi diambil Sidin. Baru Sidin yang mau betiakan itu pun harus bolak-balik 3 kali mandi, habis itu berukiah berapa kali gitu. Itu kan sekali lah langsung gitu. Berapa bulan tuh proses gisan apa istilahnya tuh penyembuhan lah. 1 bulan full. 1 bulan full lah. Tiap minggu harus ke sekumpul 1 malam seminggu. Dan apa aja yang dirasakan selama sebelum pas berobat tuh nah? Sebelum diruqyah Kalau di kita rumah. sebelum berobat habis kesurupan, kalau kita mandi pagi, kalau kawan lah yang di kamar bawah itu pasti ada cakaran di belakang atau di gulu. Terus bila malam ketindihan. Kada kau guring pang kalau soalnya digangguinnya terus entah tutup lawang kamar pasti kayak bekatok atau inya buka-buka di luar atau bunyi-bunyi. Anu bang bawa nyetel pengajian ke apa disetel musik apa Quran. Al-Quran. Nah, kami pernah berjamaah beratan biniannya di kos. Malah imamnya kesurupan. Hah, lakian. Binian, sama-sama binian aja. Binian kalau ya lakian. Soalnya kan yang paling parah tuh parak tangga. Nah, yang parak tangga itu seolah-olah kayak ada binian yang menarik batisnya. Jadinya kayak terabah sorangan pas sembahyang atau mengaji tuh bawaannya kayak nangis. Jadinya kada jadi ngaji gitu. Suaranya memunculkan dirinya. Ada kawan yang pernah melihat rancak di tangga sih binian. Tangga binian. Jadi tempat favoritnya ya di tangga tuh lah. Ya tangga. Karena kan tangga tuh tangga lawas lah jarang ya tangga bukan orang. tuha. Selain itu bang, apalagi yang dialami selain sembahyang ditariknya ya? Mungkin yang paling yang paling mulah mungkin bisa mulai trauma lah gitu adalah. Malah trauma. Yang trauma tuh yang lawang terkunci. Kami sama sekali kan jendela kami kan pakai ventilasi. Jadi kalau lawang terkunci ya otomatis kami kada ada yang keluarnya. Itu pas senja kada tahu sebelum kesurupan pasti kami dipancing emosi entah bakalahian dulu sekosan besautan pandir naik emosi
kesurupan lagi. Dan itu ke maghrib tuh langsung menutup lawang kada dibuka. Jadi kawanan yang di dalam nih habut. Jadi orang ditelepon orang luar, dan pas-pasan itu juga kenapa HP tuh kada mau berdering. Kan biasanya WA tuh mau berdering, mau manggil aja. Padahal WA-nya jaringan aktif. ada. Ya jaringannya gangguan. Seolah-olah jaringan kayak kada lampu mati hidup. Itu puncaknya sih sampai jam berapa tuh? Kira-kira pas sudah sebelum itu kan, nah lalu kan habis itu kan beta tambah ya, berobat ke ustadz gitu. Nah apa aja ustadz pada saat Sidin tuh datang ke situ kah menambahi rumahnya, atau bubuhan nikam tuh datang ke rumah Sidin? Kami sebulanan tuh bolak-balik ke Wadah Sidin. Terakhir karena sudah kada sanggup lagi, sudah mandi 3 kali tetap diganggui, kawan masih kau melihat. Ya sudah aja Sidin, aku kesana. Datang Sidin pagi. Pas datang tuh langsung Sidin menunjuk ke arah pohon. Oh Sidin ya sudah. Pohon yang di muka rumah telah. Ya pindahan aja, kalau kadang pindah, kalau kau mau usir Bu Anika harus nanggung sakit setumat aja Sidin gitu. Jadi pas itu tuh seberatan kawanan yang pernah makan asam, yang pernah ke rumah di kiau berataan supaya jangan lagi membawa kalau ada yang terumpat ke kawan gitu. Jadi hari itu tuh banyak orangnya. Jadi duduk ya masal. Tapi yang paling ngalih kawan yang tapinya sudah ampih bang di kos nih. Iya paling parah inya. Yang paling parah kesurupannya lah. Soalnya kalau kayak anak menyakiti dirinya seorang. Selain rukiah masal bang, apa yang dilakukan digawi? Mandi kembang 7 rupa. Suah juga itu lah berarti lah. Rupa. Bener tuh langsung dari Sidin lah menyarankan Sidin yang mandiinya. Iya makanya ngeri lah. Ini kembang 7 rupa ya. Menurutku yang paling bahaya tuh misalnya menyakiti diri sendiri bang. Kalau misalnya kayak menyakiti kawan itu kan ada tindakan penolakannya, adalah perlawanan. Amunnya sendiri siapa yang mau riak, siapa yang menolak ya lo? Ya. Bahaya benar tuh. Makanya sampai hari ini kada boleh ada yang tertinggal sorangan di rumah. Takutnya kalau kenapa-napa. Jujur. Tapi soalnya Aulia tinggal seorang di rumah. Malam apa semalam sorangan di rumah? Apa yang dirasakan tuh adalah kira-kira? Paling kayak mendengar bunyi aja. Cuma kalau di kamar aman sih. Oh di kamar aman aja lah. Kada terlalu hangkar-hangkar benar lah. Dan kada tapi heran-heran juga ya lo. Soalnya kan kembali ke diri kita, kalau kita merasa ini rumah aku ya sudah hai. Oh mantap mindsetnya, memang harus kayak itu bang ya lo. Kalau nggak ada kayak itu kan betah bener ya lagi. Orang cuma numpang. Nah apa yang mulai betah sampai 3 tahun diam di situ? Kan padahal bantu itu nah. Banyak kejadian aneh sudah kesurupan ini harga itu. Yang model misalnya melandaskan harga juga gitu. Mungkin banyak aja di luar tuh yang murah juga, nyaman juga, wadahnya luas. Nah kenapa tuh? Di sisi lain sudah merasa aman aja sudah rumah nih. Terus kalau pindah-pindah ngalih lagi. Habis itu kada tahu kenapa kayak daya tariknya di rumah tuh nyaman aja kayak itu nah. Walaupun dano kayak ini, dano kayak itu nah. Yang tuh rumahnya bertingkat tuh. Itu yang paling berbahaya atas. Paling angker di atas lah. Kenapa jadi paling angker di atas? Kada tahu kenapa jadi atas. Mungkin pas kejadian penabangan tuh lawang dibuka. Mungkin arahnya masuknya di depan kalau melewat atas. Kada tahu aja sih. Itu. Iya. Sampai hari ini kada ada lagi lah kejadian yang terlalu serius lah hitungannya tuh. Kalau muncul ada, cuma kami masa bodoh ya lagi dah, biaranya situ kayak itu nah. Selain atas tangga, di mana lagi? Jemuran itu kan cahayanya cuma parak pauduan, sisa ke dalam gelap. Jadi kalau ikan budu paling aja kayak ada yang maitihi nih. Tapi diakui Ustadz memang ada di situ, cuma biar ajanya dasar diam di jemuran. Ada masalah. Pernah menelponi orang tua lah mengesahkan kejadian ini. Nah pernah, biasanya kalau ampuhnya inya kalau dibacakan doa kalau mau habis itu, tapi bila kuitan dipeseakan di tepakan ke muhak itu maunya ampih setumat, tapi kan balik lagi kayak gitu. Mungkin panggilan batin lo. Panggilan batin. Emang ada yang buka kah? Emang ada yang buka kah? Dasarnya angin. Angin lah. Iya. Bawalah jiwaku melayang. Iya.
Boleh. Mungkin kita terlalu tegang ya Kalau lo. Iya. tegang, nah, mindset pulang Sampai ada ya. iklan Shopee. Pulang, iya. Mindset pulang hantamnya lo. Blank Tapi wah. Hawa tadi kesana ya Pak? Masuk ke rumah. Oh ya nih sekedar informasi kesan kawan-kawan penonton kita. Jadi sebelum kami mengadakan podcast ini sore tadi itu kami ke rumah. Nanti di sela-sela pembicaraan kami pasti akan kami tampilkan cuplikan video di rumah situ. Ya hawanya lumayan sih ya, lumayan lah. Ya kawan-kawan yang Apalagi yang secara langsung ke sana ya lo. ya bagi secara langsung tahu aja kayak itu nah tempat rumahnya dan lain-lainnya kayak itu nah karena kami berdua ini pun sohajo tahaga rumah yang mistis mistis biasanya lo yang mistis padahal ulun nih orang tuh orang yang sulit percaya gisan kayak itu ya lo ID terus orang tapi ulun menghargai terus akan hal kayak itu ulun ini tapi percaya kayak itu cuma menghargai dan menamui gitu nah masalahnya naik gunung menamui di rumah itu menamui pokoknya kayak orang berjalan dan lain-lain nah jadi kurang lebih aja cuman kayaknya tak angker ini Ngeri mana masalahnya? ini ngeri banget masalahnya. Adakah kejadian yang maolah tuh hendak pindah pada saat diam di situ saking ngerinya tuh nah. Ya pas paling ngeri itu pas yang seberatan lawang terkunci. Habis itu kawanan sudah berubah berataan. Cuma sorangan yang tertinggal kayak itu nah. Dan pas inya bocap, dah kami hendak pindahan aja sudah. Itu hanya ampih kesurupannya. Langsung keluar semua lah. Langsung keluar. Tapi pas habis itu ya pulang ya lo. Ya kejadian pulang. Pulang ya lo. Mungkin itu aja ya lo. Mungkin itu. Pandiran kita pada malam hari ini. Artinya kita boleh aja tadi sekali lagi kada percaya, cuman kita harus menghargai tadi. Kita harus menghargai setiap hal-hal yang ada kayak itu nah. Nah dan juga pesan ulun kita hidup di dunia ini kada manusia aja masih pasti ada hal-hal kayak itu ada makhluk kita pasti bergandengan dengan makhluk yang kasat mata yang tak kasat mata. Artinya saling menghargai siapapun itu sesama manusia sama makhluk lain kah. Namun kita dihargai itu orang tuh senang aja tuh lawan kita dan semua orang tuh baik. Dan video ini pun kadang memburukan kadang memburukan salah satu, kadang memburukan siapa dan siapa, komplek dan lain-lain. Dan bila bubuhan pian penasaran, mana gak rumahnya betakon ya berhadapan pasti ulun kisahkan dan ulun bawa ke tempatnya dan beizin dulu kami ke tuan rumahnya yang hari ini datang gitu nah. Nah mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Salah hilap mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Stress out.